Ya, kembali lagi ke channel kita Sejarah Kok Gitu, konten investigasi historis dan mistis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bekas kem-kem interniran zaman Jepang yang ada di kota Ambarawa. Apa sih interniran? Interniran itu adalah orang Eropa yang pada masa pemerintahan Jepang kemudian mereka diasingkan di suatu tempat tertentu, dilokalisasikan, kemudian dipekerjakan untuk menghadapi perang Asia Pasifik Timur Raya. Adapun di Ambarawa dan Banyubiru sendiri ada 9 kem interniran pada masa pemerintahan zaman Jepang. Nah, di Ambarawa itu ada 6 kem interniran yang tersebar di seluruh kota Ambarawa. Ada kem 7, kem 8, kem 9, kem perlindungan, dan benteng Willem 1. Tapi jadi pertanyaan adalah, mengapa begitu banyak kem interniran di kota Ambarawa yang hanya sebuah kota kecil? Let's discuss. Menurut buku Donung des Sursum karya Bruder Linden dari FIC, kota Ambarawa merupakan salah satu kota yang dihuni oleh kalangan orang Eropa. Nah, kenapa kota Ambarawa menjadi banyak dihuni oleh orang kalangan Eropa? Karena Ambarawa dijadikan kota garnison atau kota pusat pertahanan yang dihuni oleh banyak serdadu militer Belanda. Hal tersebut membuat Vikariat Batavia, yaitu sebuah organisasi kepausan yang ada di Batavia, memutuskan untuk memberikan seorang pastor ke Ambarawa pada tahun 1859 karena memiliki jemaat lebih dari 2000 orang yang merupakan mayoritas orang Eropa. Banyaknya orang Eropa Katolik membuat Ambarawa pada akhirnya juga banyak memiliki bangunan Katolik. Hal tersebut berakibat banyak muncul bangunan-bangunan Katolik yang nantinya akan dijadikan kem interniran pada masa pendudukan Jepang. Di antaranya adalah kem 8 dan kem 9. Kem 9 merupakan bangunan di sekitar Gereja Jago atau Gereja Santo Yusuf Ambarawa dan Normal School atau sekolah keguruan zaman itu yang saat ini menjadi Susteran Pangesti Wening dan SPP Canisius Ambarawa. Kem 9 dijadikan kem perempuan dan anak serta Suster Franciscanesa. Sedangkan kem 8 dahulunya merupakan sekolah Meet with Corporate Pleasure on the Witch atau Mulu di Saint Louis Ambarawa, sekolah setara SMP pada waktu itu. Kemudian pada masa Jepang dijadikan kem konsentrasi untuk pria dan bangsawan pria pribumi, dan saat ini bangunan tersebut menjadi SMP PL Ambarawa. Kem 7 dahulunya merupakan military hospital, yaitu rumah sakit tentara Belanda, yang kini sisa bangunannya menjadi kantor Koramil 9 Ambarawa dan Mes Subdenpom 433 Ambarawa. Tangsi perlindungan berada di markas kavaleri yang sekarang menjadi Yonkav 2 Tank Turangaseta Ambarawa, yang isinya para petinggi tentara Belanda dan orang tua laki-laki. Sisanya berada di benteng Willem 1 Ambarawa dan Hollands Indie School Sudirman yang kini menjadi SD Sudirman. Banyak cerita mistis di antara kem-kem tersebut. Salah satu kem yang masih asri dan masih seperti bangunan pada masa kolonial berada di SPP Canisius Ambarawa yang terletak di belakang Gereja Jago Ambarawa. Cerita mistis tersebut diantaranya adalah penampakan Sinyo Danoni Belanda. Sinyo Danoni itu adalah anak-anak kecil berketurunan Belanda di SPP pertanian tersebut, dan ditemukannya tulang manusia ketika proses renovasi toilet di SPP Canisius Ambarawa. Begitu juga suara derap sepatu seperti pasukan yang sedang berbaris namun tidak ada wujudnya. Suara pacuan kuda ketika malam hari juga kerap menghantui SPP Canisius tersebut. Nah, mengapa begitu banyak penampakan yang ada di SPP Canisius Ambarawa? Adakah kisah sejarah yang empiris yang bisa menjelaskan penampakan tersebut? Mari kita bahas. Kisah empiris bekas penghuni kem tersebut adalah kisah Nora dan Sonya, penyintas di SPP Canisius, dan Theo di kem Mulu. Ketika mereka diinternir, banyak kisah sedih dan penyiksaan yang terjadi. Di antaranya kisahnya. Ini adalah kisah dari Theo, penghuni kem 8 Ambarawa. 28 Oktober 1943, tentara Jepang melakukan razia di kota-kota untuk menangkapi orang Belanda, termasuk aku, ibuku, keluargaku, dan semuanya yang tersisa.
kami dimasukkan ke dalam gerbong-gerbong kereta api kelas 3 yang tidak memiliki toilet. Jendelanya ditutup kertas koran agar kami tidak bisa melihat keluar. Bahkan kami tidak tahu bahwa kami akan dibawa ke Ambarawa. Kami tidak diberi makan ataupun minum selama di kereta. Selama 3 hari perjalanan, kami saling berbagi makanan. Selama di perjalanan, banyak orang yang jatuh sakit di gerbong. Banyak yang mual, muntah, diare. Padahal tidak ada toilet di kereta tersebut. 3 hari lamanya kami menahan rasa jijik dari muntah dan diare orang-orang tersebut. Sesampai di Ambarawa, aku dan ibuku dipisahkan. Aku dibawa ke sebuah sekolah yang kemudian disulap menjadi barak untuk kami tidur. Setiap orang hanya diberi tempat seluas 1 meter saja. Kami dipekerjakan sebagai kuli. Trauma masih kurasakan ketika mengingat kejaman tentara Jepang ketika menyiksaku. Aku masih ingat ketika aku tertangkap basah menyelundupkan makanan dan diancam oleh komandan camp. Komandan camp mengatakan, kau tinggal pilih saja, mau kubunuh menggunakan samurai, bayonet, atau pistol. Hal itu terjadi ketika aku dijemur seharian di lapangan. Nah, sudah menyimakkan bagaimana kisah sedih penyiksaan yang dialami mereka selama di camp interniran. Banyak yang disiksa, dieksekusi, bahkan Nora sendiri ibunya meninggal di ruangan yang sekarang menjadi PPK Kanisius Ambarawa akibat penyiksaan dan kelaparan. Kisah-kisah tersebut menjadi sebuah kisah yang traumatik yang mendalam yang membuat suasana tempat-tempat bekas camp interniran menjadi terasa menyeramkan. Kisah-kisah tersebut juga memproyeksikan mengapa banyak penampakan-penampakan orang Belanda dengan kondisi yang sangat banyak juga yang dieksekusi di tempat-tempat tersebut, mengingat banyak ditemukannya tulang belulang di sekitar bangunan ketika proses. Banyak kisah mistis yang sebenarnya memiliki nilai historis dan empiris. Hanya saja masyarakat lebih mengagumi kisah mistis daripada kisah historis. Tunggu fakta historis lainnya di balik kisah mistis di Sejarah Kogito, konten, investigasi, historis, dan mistis. Jika kalian tertarik dengan konten ini dan ingin mendukung konten ini, silakan like, comment, and subscribe di Sejarah Kogito. Terima kasih, sampai jumpa.